kita adalah buatlah cash budget untuk bulan Juli 2025 dan tentukan saldo kas akhirnya. Di sini tertera keterangannya dan keterangannya dalam jumlah rupiah. Saldo kas awal 10 juta, kemudian penerimaan kasnya, yaitu ada penjualan tunai 30 juta, penagihan piutang 15 juta, dan total penerimaan kas, yaitu 45 juta. Kemudian ada pengeluaran kas, terdiri dari pembayaran gaji, yaitu 12 juta, pembelian bahan baku 18 juta, pembayaran sewa 5 juta, pembayaran listrik dan air 2 juta, pembayaran cicilan utang 4 juta, dan yang terakhir dan semua di total pengeluaran kasnya itu 41 juta. Dan ada kas bersih bulan Juli 4 juta. Jadi saldo akhirnya itu 14 juta rupiah. Yang ketiga adalah flexible budget, menyesuaikan kondisi real. Definisinya, anggaran yang bisa disesuaikan berdasarkan perubahan volume aktivitas atau kondisi nyata real time. Contohnya, jika produksi naik 20%, biaya bahan baku otomatis ikut naik. Atau jika penjualan turun, budget promosi bisa dikurangi. Tujuannya, memberi fleksibilitas agar anggaran tetap relevan dengan kondisi sebenarnya. Sederhananya, budget ini berubah sesuai keadaan. Sekarang kita akan masuk ke budgeting dalam aspek lainnya, yaitu aspek flexible budgeting, di mana dalam flexible budgeting ini pada dasarnya ialah metode penyusunan anggaran yang menyesuaikan estimasi sehingga belum dipastikan, menyesuaikan estimasi biaya dan pendapatan dengan tingkat aktivitas dan volume produksi yang sebenarnya terjadi. Walaupun belum ada patokan ataupun kepastian dalam proses budgeting ini, namun proyek budgeting tersebut tetap berjalan sehingga dinamakan flexible budgeting yang bersifat fleksibel, yang belum pasti. Ini berbeda dengan static budget atau anggaran tetap yang sudah dibicarakan sebelumnya, yang hanya disusun dengan satu tingkat aktivitas tertentu. Nah, kalau fleksibel ini disusun dengan berbagai aktivitas tertentu yang bertujuan ialah untuk memberikan alat evaluasi kinerja yang lebih akurat dan tertata. Kemudian menyesuaikan biaya variabel dengan perubahan volume kegiatan. Tujuannya yaitu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan operasional dan pengendalian biaya. Karakteristik flexible budgeting ini fleksibel terhadap perubahan volume aktivitas, misalnya produksi ataupun penjualan. Dia pun memisahkan biaya tetap dan biaya variabel, dan biasanya disusun setelah mengetahui tingkat aktivitas aktual, dan digunakan untuk analisis variance antara anggaran dan realisasi. Kita akan mengambil contoh flexible budgeting kembali dalam PT Sukses Jaya, di mana contohnya dalam soal ini adalah PT Sukses Jaya memproduksi dan menjual satu jenis produk X kita katakan. Biaya per unit dan biaya tetap per bulan ditentukan sebagai berikut. Harga jual per unit ialah Rp100.000. Lalu ada biaya variabel per unit, di mana bahan bakunya ialah Rp30.000 dan tenaga kerja langsungnya Rp20.000. Lalu ada overhead variabel senilai Rp10.000. Biaya tetap bulanannya, overhead tetap ialah Rp300.000 dan gaji tetap ialah Rp200.000. Lalu tugas kita ialah membuat anggaran fleksibel untuk tingkat aktivitas 1000 unit, 1500 unit, dan 2000 unit sehingga fleksibel dan tidak terpastikan, yaitu unit berapa yang akan kita buat anggarannya. Jika realisasi produk dan penjualan bulan ini adalah 1500 unit dengan total biaya aktual itu sebesar Rp85 juta, maka evaluasilah selisihnya dengan flexible budget. Kita ambil contoh flexible budget, di mana komponen dari 1000 unit, 1500 unit, dan 2000 unit berbeda. Pada pendapatan, 1000 unit mendapatkan Rp100 juta, 1500 unit mendapatkan Rp150 juta, dan 2000 unit mendapatkan Rp200 juta. Biaya variabelnya, bahan baku pada 1000 unit memakan uang sebesar Rp30 juta.
ada 1.500 unit memakan sebesar 45 juta rupiah, dan pada 2.000 unit memakan sekitar 60 juta rupiah. Dalam biaya tenaga kerja, 1.000 unit memakan 20 juta rupiah, 1.500 unit memakan 30 juta rupiah, dan 2.000 unit memakan 40 juta rupiah. Dan overhead variabelnya dalam 1.000 unit memakan 10 juta rupiah, 1.500 unit memakan 15 juta rupiah, dan 2.000 unit memakan 20 juta rupiah. Lalu total biaya variabel ditemukanlah. Akhirnya 1.000 unit mendapatkan angka 60 juta rupiah, di 1.500 unit mendapatkan angka 90 juta rupiah, dan di 2.000 unit mendapatkan angka 1.120 juta rupiah. Lalu ada biaya tetap, di mana dalam 1.000 unit biaya tetapnya ialah 500.000 rupiah, di 1.500 unit tetap 500.000 rupiah, dan 2.000 unit masih 500.000 rupiah. Dengan total biaya kita dapatkan bahwa dalam flexible budgeting dengan komponen 1.000 unit memakan sekitar 65 juta rupiah. Lalu dalam 1.500 unit mendapatkan biaya total yaitu 95 juta rupiah, dan dalam 2.000 unit mengambil uang sebesar 125 juta rupiah. Laba operasi yang didapatkan dari 1.000 unit sebesar 35 juta rupiah, dari 1.500 unit 55 juta rupiah, lalu 2.000 unit sebesar 75 juta rupiah. Lalu setelah disusun flexible budgeting tersebut, didapatkan evaluasi realisasi. Untuk 1.500 unit, flexible budget biaya untuk 1.500 unit itu 95 juta, realisasi biaya aktualnya 85 juta rupiah, dan selisih favorable-nya atau hemat biaya sebesar 10 juta rupiah. Sehingga didapatkan bahwa realisasi 1.500 unit ialah yang terbaik dalam penerapan flexible budgeting tersebut. Terakhir adalah capital budget, buat aset besar. Definisinya, anggaran untuk pengeluaran besar jangka panjang seperti pembelian aset tetap atau investasi. Contohnya, beli mesin baru, bangun kantor, dan beli kendaraan operasional. Tujuannya untuk merencanakan investasi yang bernilai besar dan berdampak jangka panjang. Sederhananya, budget ini untuk hal besar yang gak bisa dibeli tiap bulan, tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Sekarang kita akan pakai versi sederhana dalam pengeluaran kita sehari-hari setiap bulannya. Kami memberikan struktur secara sederhana apa saja pengeluaran yang kita lakukan selama sehari-hari setiap bulannya sebagai mahasiswa. Tentu saja kita membutuhkan makanan sekitar 700.000 per bulannya. Kebutuhan untuk transport seperti bensin 250.000, pulsa dan internet sekitar 100.000, serta memberi kebutuhan rumah sekitar 250.000. Untuk hiburan 150.000 adalah angka yang pas untuk hiburan. Lalu untuk tabungan kami mendapat bahwa mahasiswa seharusnya mendapat tabungan 50.000. Kayaknya kita harus mulai dari nyatet pengeluaran terlebih dahulu. Betul banget, tanpa catatan kamu cuma ngerasa, bukan tahu. Kita mulai dari total dana. Anggap saja setiap bulannya kamu mengeluarkan sekitar 1,5 juta rupiah. Oke, biasanya kita langsung pakai buat jajan kopi, beli makan, dan nonton bioskop. Makanya kita bagi jadi 3 langkah. Identifikasi kebutuhan wajib, yaitu makan, kos, transportasi, dan alokasi untuk hiburan. Lihat nih, kita udah bawa daftar belanjaan yang mau kita beli supaya pengeluaran lebih terkontrol dan tahu mau beli apa dan harganya berapa. Kalau ada promo, boleh dong ditambah. Boleh-boleh aja, tapi ingat, promo bukan berarti boros. Setelah kita budgeting minggu ini, aku baru sadar ternyata aku tuh banyak pengeluaran di hal-hal kecil. Contohnya adalah beli jajanan fast food dan jajanan-jajanan kecil. Ini beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Seperti gak catat pengeluaran, belanja impulsif, gak punya dana darurat, dan juga tidak memiliki batasan dalam hiburan, seperti nongkrong dan lain-lain. Ada juga nih tips hemat yang bisa bantu. Mungkin dengan masak sendiri atau belanja mingguan dan bukan harian. Gunakan e-wallet yang bisa tracking pengeluaran dan terapkan prinsip ingin atau butuh. Hah, ini pertama kali gue bisa nabung 200.000 di akhir bulan. Biasanya pun enggak.
Ya memang, budgeting membuat kita tahu mengontrol keuangan, sehingga kita nggak tahu uang kita hilang kemana dan kemana kita spend uang tersebut. Dan ini nggak cuma berlaku buat anak kos, pebisnis, keluarga muda, dan bahkan perusahaan besar pun juga pakai budgeting. Jadi kesimpulannya, budgeting itu bukan tentang membatasi hidup, tapi memberi arah. Mulai dari hal kecil seperti belanja bulanan, kita nantinya akan belajar untuk mencapai mimpi yang lebih besar, seperti menabung untuk membeli motor, mobil, rumah, bahkan naik haji. Dan sekarang gue sadar, atur uang itu soal mindset. Dan gue siap berubah. Terima kasih sudah nonton. Mulai budgetingmu hari ini. Kalau suka, jangan lupa like dan share ya.